Terima kasih Anda masih digelar perkara hubungan pertemanan antara pelaku dan korban terkoyak hanya gara-gara utang Rp130.000. Kenapa masalah sepele bisa membuat seseorang berbuat agresif dan secara spontan melakukan tindak pidana? Jurnalis Kompas TV Ursula Putri kembali akan mengulasnya bersama para ahli. Semakin orang itu dihadapkan pada satu keadaan yang membuat dia frustrasi gitu ya, membuat bingung, membuat nggak tahu apa yang harus dilakukan, itu yang menyebabkan kemudian tingkat agresivitasnya semakin meningkat gitu. Salah satu pencegahannya yang paling utama sebenarnya ketika orang diharapkan tidak melakukan kejahatan adalah kontrol individunya sih. Bagaimana dia pada dasarnya bisa mengukur gitu ya sebatas mana nih emosinya boleh berlebihan, emosinya akhirnya tidak melakukan kekerasan gitu ya. Gara-gara sakit hati, hubungan pertemanan antara tersangka ATH dengan kedua korban AS dan TA terkoyak. Saat kejadian, baik tersangka ATH maupun kedua korban tidak dapat mengendalikan emosi. Padahal, pangkal persoalan hanyalah masalah utang piutang Rp130.000 antara ATH dan TA. Kriminolog Universitas Budi Luhur Monica Margaret menilai, bagi sebagian orang, masalah sepele bisa memicu terjadinya kekerasan dan tindak pidana. Hal ini bisa dipicu oleh kondisi mental dan latar belakang setiap orang. Nah, jadi mungkin ada kondisi di mana si tukang parkir ini ya kita mungkin bisa menelaah atau misalnya bisa berpikiran bahwa oke, mungkin tidak ada penghasilan yang tetap yang didapatkan oleh si tukang parkir gitu ya. Bahkan mungkin untuk kebutuhan sehari-harinya saja mereka juga tukang parkirnya juga berpikir gitu ya harus cari duit kemana. Sedangkan ada sejumlah hutang yang harus dibayarkan dan sudah ditagih-tagih terus. Jadi ada rasa emosi, masalah karena tersinggung. Sementara itu, psikolog Universitas Negeri Jakarta Zarina Akbar menyebut beberapa faktor dapat menyebabkan seseorang mudah tersulut emosinya dan berbuat agresif hingga melakukan kekerasan. Di antaranya, ada persoalan pribadi yang terpendam yang membuat seseorang frustasi dan mencari pelampiasan. Kenapa sekarang orang mudah sekali tersulut gitu ya Mbak, atau terstimulasi gitu, dan berujungnya pada kekerasan, pada kriminalitas. Kalau kita lihat sebenarnya di sini tuh Mbak, dari teorinya gitu ya, kalau teori secara psikologis ada yang teori frustrasi agresi gitu. Jadi semakin orang itu dihadapkan pada satu keadaan yang membuat dia frustrasi gitu ya, yang membuat dia stres, frustrasi gitu ya, membuat bingung, membuat nggak tahu apa yang harus dilakukan, itu yang menyebabkan kemudian tingkat agresivitasnya semakin meningkat gitu Mbak. Itu yang semakin membuat orang menjadikan kekerasan itu sebagai jadi kayak cara untuk mengatasi permasalahannya gitu. Mudah sekali terstimulasi, membuat mereka menjadi lebih agresif. Jadi memang kalau kita lihat teori frustrasi agresi bisa menjelaskan hal itu secara sosial. Kalau secara klinis sendiri gitu Mbak ya, kajian dari atau tinjauan secara klinis memang pasti ada penyebab gitu ya. Jadi kan nggak mungkin terjadi sesuatu itu begitu saja gitu ya. Pasti ada penyebab, ada yang menyebabkan hal itu terjadi. Mungkin permasalahan dalam pribadi masing-masing individu gitu ya. Artinya mereka sendiri punya permasalahan yang mereka pendam dalam diri mereka gitu Mbak. Karena utang, teman dianiaya. Meski jumlahnya sedikit, utang yang tak segera dilunasi dapat membuat hubungan pertemanan renggang, bahkan bisa memicu terjadinya tindak kekerasan. Seperti penganiayaan yang dilakukan tersangka ATH terhadap kedua korban yang merupakan temannya. Dari kejadian ini, terbukti faktor ekonomi dapat menjadi pangkal terjadinya tindak kejahatan. Kita berbicara mengenai masalah sosial gitu ya, salah satunya tentunya kejahatan. Nah, ketika banyak latar belakang atau faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, itu bisa beragam dan salah satunya ya, artinya saya tidak bisa mengeneralisir bahwa sudah pasti masalah
ekonomi itu menjadi latar belakang terjadinya kejahatan, tetapi gitu ya, memang banyak kasus-kasus yang dari hasil penelitian gitu, itu terjadi, kejahatan itu terjadi karena masalah ekonomi. Nah, salah satunya mungkin dari contoh kasus antara tukang parkir dan tukang bajai ini. Ya sekarang kita bisa mungkin berpikir gitu ya, bagaimana kondisi ketika sehari-hari pekerjaan tidak tetap gitu ya, kemudian jumlah penghasilannya pun tidak tentu, sedangkan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Selain itu, dalam kasus penganiayaan di kawasan Sumur Batu Kemayoran, faktor lingkungan tempat pelaku dan korban bekerja dapat meningkatkan resiko terjadinya tindak kekerasan. Kerja di apa ya, istilahnya di luar ruangan gitu ya, atau orang-orang yang bekerjanya di jalanan lah gitu, misalnya mobile, itu bisa saja terpengaruh akhirnya gitu ya, menjadi pelaku kejahatan karena terpengaruh mungkin kondisi, situasi, dan lingkungan di sekitarnya. Artinya misalnya seperti ini, ketika kondisi di luar sana orang cari duit susah, kena panas, nahan panas matahari gitu ya. Kemudian juga dia harus tetap bekerja walaupun misalnya kayak tukang parkir gitu ya, mungkin pas saat itu sedang tidak banyak orang yang datang parkir, artinya kan itu berkurang juga pendapatannya gitu ya. Itu bisa menjadi pemicunya karena tekanan-tekanan gitu ya, kehidupan yang ada selama ini juga itu mempengaruhi akhirnya bagaimana dia bertingkah laku di luar sana gitu, di jalanan sana. Artinya memang bisa saja hal-hal terkait dengan kekerasan itu adalah hal yang biasa gitu ya dihadapi di dalam kehidupan sehari-harinya, atau memang kelompok di sekitar itu di mana dia bersosialisasi gitu ya, itu sudah terbiasa dengan hal-hal kejahatan apa ya, adu jotos, kekerasan gitu ya, dengan penggunaan fisik. Kehidupan jalanan dapat membuat orang-orang yang hidup di dalamnya bersikap keras, ingin menunjukkan dirinya tidak dapat ditekan atau diremehkan. Baik tersangka maupun korban beranggapan, masalah di antara mereka hanya bisa diselesaikan melalui cara kekerasan. Artinya ketika mereka lebih banyak menghabiskan pekerjaan di jalan, kan artinya hukum jalan tanda kutip yang berlaku di sini gitu ya, Bang. Hukum di jalan nih, gitu ya, survival for the fittest nih, siapa yang terkuat dia yang menang kan gitu ya. Dan itu yang menjadikan kenapa jalan keluarnya atau the way dia menyelesaikan masalahnya dengan cara kekerasan gitu. Mungkin dengan cara itu untuk menunjukkan bahwa dia terkuat, bahwa dia nggak bisa diperlakukan semena-mena misalnya. Nah, hal-hal itu yang dia pelajari selama ini dalam pekerjaan dia dalam konteks lebih banyak di jalan seperti itu. Bisa jadi, atau bukan hanya pekerjaan Mbak Ursula, mungkin bisa saja dalam konteks kehidupan dia, dalam skema kehidupan dia sehari-hari. Dia melihat bahwa jalan keluar dari semua permasalahan itu melalui skema kekerasan. Bisa jadi seperti itu. Dia melihat di tempat tinggal dia, atau apa yang dia alami dulu masa kecil dia melihat bahwa orang itu kalau cara mengatasi masalah dengan cara marah. Orang mengatasi masalah itu dengan kekerasan. Karena dia pun adalah produk dari kekerasan. Gitu. Maka ketika dia dewasa, dia yang ada dalam skemanya dia tuh hanya tahu jalan keluar tuh hanya melalui kekerasan. Faktanya, hal ini justru merugikan diri sendiri dan orang lain. Tersangka melakukan penganiayaan secara spontan karena sakit hati dengan perlakuan korban saat ia menagih utang. Demikian pula korban yang terlebih dahulu memukul tersangka tanpa alasan yang jelas. Dia sudah tidak bisa lagi berpikir secara jernih bahwa ini kalau saya melakukan kekerasan, nanti ditangkap polisi, dipenjara, ini bakal panjang nih urusannya, gitu kan? Dia tidak lagi berpikir bisa sepanjang itu gitu loh Mbak. Jadi lebih kepada reaktif aja gitu. Dengan ada satu stimulasi penyebab, kemudian dengan kerentanan-kerentanan tadi dalam kepribadiannya dia. Agar kejadian serupa tidak terulang, masyarakat semestinya tidak mengedepankan emosi saat mengalami masalah dengan orang lain. Selesaikan masalah secara baik-baik dan kendalikan emosi. Salah satu pencegahannya yang paling utama sebenarnya ketika orang diharapkan tidak melakukan kejahatan adalah kontrol individunya sih. Kontrol tingkah laku oleh si individu sendiri gitu ya.
bagaimana dia pada dasarnya bisa mengukur gitu ya sebatas mana nih emosinya boleh berlebihan, emosinya akhirnya tidak melakukan kekerasan gitu ya, atau emosinya malah justru bisa menyelesaikan suatu masalah dengan diskusi gitu. Konflik sosial memang tak terhindarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga pelaku kini diancam pasal 170 KUHP dan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Kita tentu dihimbau untuk selalu mawas diri dan berpikir sebelum bertindak untuk menghindari gesekan-gesekan sosial yang mungkin dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Ursula Putri, Arin Rizkia, Kompas TV, Jakarta.